usolli sunnah rakaataini minal witir. Kemudian salam toh, 1 rakaat bangkit niatannya usolli sunnah rakaatan minal witir. Gitu juga salat tarawih. Salat tarawih itu niatannya usolli sunnah rakaataini minat tarawih. Tapi kalau usolli tarawih sah. Tapi yang paling afdol usolli sunnah rakaataini minat tarawih. Ada minnya. Yang paling afdol ya. Sebenarnya usolli tarawih itu sah. Gitu. Jadi yang paling afdol tetap namanya 2-1. Rakaat pertama baca Fatihah, Sabihis. Rakaat kedua Fatihah, Al-Kafirun, salam. Bangkit 1 rakaat Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Nah, gitu. Nanti malam 16 sampai 17 sampai akhir di witir terakhir yang 1 ketika i'tidal sunnah namanya kunut. Imamnya Allahumma hdina fi man hadid, makmumnya amin, wafina fi man afid, amin gitu. Di salat witirnya. Salat witir itu sunnahnya sendiri. Khusus bulan Ramadan sunnah berjamaah. Khusus bulan Ramadan sunnah namanya salat berjamaah. Jadi salat witir. Salat witir itu lebih afdol daripada salat tarawih. Orang salat tarawih tapi tidak salat witir ya banget. Karena lebih afdol salat. Kemudian yang selanjutnya yaitu adalah sholatul duha, salat duha. Salat duha ini minimal 2 rakaat. Maksimalnya 8 rakaat. Salat duha. Kata Nabi Muhammad SAW di sini dikatakan, man hafadha ala suf'atid duha, barang siapa seorang menjaga 2 rakaat salat duha, ghufirat lahu dunubuhu wa in kanat mithla zabadil bahar. Diampuni dosanya walaupun dosanya sebanyak buih di lautan. Dikatakan juga di sini, yusbihu ala kulli sulama min ahadikum shadaqah. Setiap pagi sela-selanya tulangnya kita ini berhak disodakoi. Amrun bin ma'ruf shadaqah, ngajak kebaikan itu shadaqah. Wa nahyun anil munkar shadaqah, larang berbuat buruk itu shadaqah. Wa yuzi'u an dzalika rak'atani yarka'uhuma minad duha. Cukup 2 rakaat salat duha untuk mensodakoi sela-sela yang ada di tulang kita. Jumlahnya 360 sela. Itu sunnah disodakoi. Tapi 2 rakaat salat duha itu sudah cukup. Salat duha itu dimulainya ketika matahari terbit, 16 menit setelah matahari terbit. Jadi sholat isyraq dulu 2 rakaat, usolli sunnah isyraq, setelah itu baru duha. Berakhirnya sampai kapan? Sebelum adzan zuhur. Jadi sholat duha jam 10 tidak apa-apa, setengah 11 tidak apa-apa, jam 11 tidak apa-apa. Yang penting belum namanya sholat duhur. Itu sholat duha. Minimal 2 rakaat, maksimalnya 8 rakaat. Dikerjakan itu sholat duha. Bacaannya suratnya apa, Bib? Kalau 2 rakaat suratnya adalah Al-Fatihah Al-Kafirun. Rakaat kedua Al-Fatihah Al-Ikhlas. Tapi kalau dikerjakannya 4 rakaat, rakaat pertama Fatihah wasamsi wa duhaha, kemudian Al-Kafirun. Rakaat kedua Fatihah wa duha Al-Ikhlas. Aku wasamsi wa duha ada apal. Al-Kafirun, Al-Kafirun Al-Ikhlas. Ya waduha walaili Kafirun Al-Ikhlas. Andalannya ya. Terawih ya semua. Pokoknya rakaat loro Al-Ikhlas. Orang kah? Kan cuma para makmum saya gitu. Pengennya ngebut cepet. Jadi kalau di masa ini kalau malam Jumat, sholat tarawihnya itu setiap tarawih itu mulainya jam 8. Masa di rumah saya. Selesainya jam berapa, Bib? Selesainya setengah 11. Sholat isya, bagian isya, kemudian sholat tarawih 20 rakaat, bacaannya yaitu adalah 1 juz setengah, ya. Kemudian sholat tasbih 4 rakaat, sholat witir 11 rakaat. Kalau Al-Karim dibuat itu bular. Kalau puluh ini bersuara langsung sih.
Jadi rutin ya. Itu namanya sholat duha. Kemudian setelah sholat duha yaitu sholat rawatib, sholat sunnah yang mengiringi sholat fardu. Ini sudah sering dijelaskan. Ya. Sholat sunnah yang mengiringi sholat fardu itu 2 rakaat qobliyah, ba'diyah, itu sudah sering dijelaskan oleh para asatidz. Itu penting ya. Sholat qobliyah itu fungsinya buat memfokuskan hati. Tapi sholat ba'diyah fungsinya untuk nambal sholat-sholat kita yang tidak khusyuk. Kemudian yang selanjutnya yaitu adalah sholat tahiyatul masjid. Tahiyatul masjid sunnah itu. Tahiyatul masjid itu minimal 2 rakaat, maksimalnya tidak ada batasan. Mau 10 rakaat, 20 rakaat, yang penting tidak pakai tasawuf awal. Nah, maksimalnya 2. Jadi kalau kita ke masjid seperti ini, sunnah namanya tahiyatul masjid. Tapi kalau ada orang pengajian gini ya, tidak mungkin toh tahiyatul masjid. Bacanya al-baqiyatu shalihah, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar 4 kali itu mencukupi. Jadi penting, sholat tahiyatul masjid itu penting. Digabung sholat tahiyatul masjid dengan sholat qobliyah bisa. Usolli sunnah qobliyah subuh wa tahiyatul masjid rakaatain lillahi ta'ala bisa. Yang tidak bisa itu sholat qobliyah digabung ba'diyah. Usolli sunnah qobliyah wa ba'diyah bisa. Awal dan akhir. Kalau duha tadi sunnahnya di masjid. Kalau di rumah ya tetap sunnah. Tapi paling sunnahnya sholat duha itu di masjid. Itu sholat tahiyatul masjid. Kemudian yaitu adalah sholat tarawih. Sholat tarawih yang kita kerjakan minimal 2 rakaat. Sholat tarawih itu maksimalnya 20 rakaat. Mau 8 tidak jadi masalah. Tapi yang lebih afdol tetap 20. Yang penting jangan 4-4 sholat tarawih itu. Kalau sholat tarawih 4-4 aliman amidan, dia tahu dan sengaja, lam tasih sholatnya tidak sah. Tapi kalau dia tidak tahu dan tidak sengaja, jadi sholat sunnah mutlak, ya. Jadinya sholat sunnah mutlak. Kok bisa gitu, Beb? Kata Nabi apa? Sholatul lail matna. Sholat malam itu 2-2. Ada 4-4 tidak ada. Lah imamku 4-4 gantian imam ini. Kalau cari masjid yang 2-2. Nah, itu penting ya. Karena ibadah di bulan Ramadan, man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufirat lahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar. Barang kama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa seorang yang mendirikan sholat tarawih maksudnya di malam hari bulan Ramadan, diampuni dosanya yang dulu dan yang akan datang. Yang akan datang gimana, Beb? Maksudnya diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berbuat baik. Kalau berbuat buruk dimudahkan untuk tobat. Jadi penting sholat tarawih itu. Kalau orang ingin mendapatkan malam Lailatul Qadar, jangan ditinggalkan sholat tarawihnya. Minimal 2. Kalau memang tidak sempat 2 rakaat. Ya, usolli sunnah tarawih. Yang paling afdal niatannya usolli sunnah rakaataini minat tarawih makmuman atau imaman lillah ta'ala. Itu penting ya sholat tarawih itu. Nah ini wa aktsaruha isruna rakaatan. Paling banyaknya adalah 20 rakaat. Wala budda ayusallima fiha min kulli rakaataini. Harus 2 rakaat, enggak boleh 4-4. Kemudian yang lanjutnya yaitu adalah sholat malam, sholat tahajud. Sholat tahajud itu adalah hanya nama aja. Kita tidur setelah sholat witir, tidur, bangun sebelum namanya sahur, kita sholat dulu. Sholat hajat atau sholat istikharah, itu namanya sholat tahajud. Penting ya, itu penting. 2 rakaat sholat tahajud itu adalah kanzun, simpanan. Min kunuzi jannah, dari simpanan-simpanan surga. Orang sholat tahajud itu wajahnya glowing. Ya, tidak perlu kesalon, wajahnya glowing orang sholat tahajud itu. Wajahnya itu dilihat tuh maksudnya glowingnya apa? Dilihat tuh seneng orang. Allah teduh wajahnya. Ada wajah-wajah yang memang tidak teduh itu memang ada. Kelihatan terus nganyel di wajahnya terus ketok ya. Kalau orang sholat tahajud enggak, wajahnya itu teduh, nyaman dan berdoa banyak-banyak doa bulan Ramadan ini karena doa mustajabah. Doa di bulan Ramadan adalah doanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka penting ya, perlu namanya perhatian. Masih panjang nih Ramadan kita, masih baru-baru aja kok. Masih 10 awal belum ada. Jadi gunakan dengan baik. Awalul rahmah, 10 awal bulan Ramadan adalah rahmat. Wa awsatuhu maghfirah, tengah-tengahnya ampunan dari Allah Subhanahu wa taala.
wa akhiruhu itqu minan nar, dan akhirnya pembebasan dari api neraka. Mungkin itu ya materi di pagi hari ini. Soalnya waktu subuh ini waktu yang sangat istimewa. Belum tidur saya ini, takut kalau tidur lu bablas ya. Jadi iman-iman, orang melek malam pada waktu Ramadan tapi subuhnya tidur iman-iman. Lebih baik malam tidak usah melek, tapi setelah subuh bangun. Ya, jangan tidur. Sampai kapan? Sampai isyrok. Nanti isyroknya 5:30 atau jam 6 kurang seperempat. Sholat 2 rakaat baru tidur. Kalau sekarang kan dibalik-balik, malam jadi siang, siang jadi malam. Bangun nanti ada orang tidur habis sahur tapi jam 4 sore. Ya mau doa ya. Enak kan. Anak kecil juga bisa hal seperti itu, tidak tidur. Dalil, nganggo dalil, naumu shaim ibadah. Tidurnya orang yang puasa adalah ibadah. Jadi gunakan kesempatan dengan baik sehingga kita mendapat malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Ya, saya buka pertanyaan aja, kurang lebih yang mohon maaf. Sallallahu alaihi Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Silakan yang lain. Yang pertama tentang sholat rawatib. Saya pernah mendengar itu yang pertama itu ada 10. Itu apa aja. Kemudian yang kedua itu Rasulullah itu pada saat sholat Idul Fitri itu atau Idul Adha itu di masjid atau di lapangan. Makasih Bu. Sholat rawatib yang paling afdol, sholat rawatib itu ada dua. Ada namanya sholat rawatib mu'akkad yang ditekankan, ada namanya sholat rawatib ghairu mu'akkad yang tidak ditekankan. Maksudnya ditekankan apa? Nabi tidak pernah meninggalkannya sholat rawatib di dalam kota maupun di luar kota. Apa itu? 2 rakaat sebelum sholat subuh, namanya sholat sunnah fajar itu atau qobliyah subuh. Khairu minad dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Kemudian apa lagi? Yaitu 2 rakaat sebelum sholat duhur, qobliyah duhur. Kemudian 2 rakaat setelah sholat duhur. Kemudian 2 rakaat setelah sholat maghrib dan 2 rakaat setelah sholat isya. Ini adalah 10 rakaat, namanya sholat sunnah mu'akkad. Nabi tidak pernah meninggalkannya di dalam kota maupun di luar kota, selalu dikerjakan. Jadi kalau mau sholat tarawih, lebih baiknya sholat ba'diyah isya dulu 2 rakaat, setelah itu baru namanya sholat tarawih. Ini penting. Tapi kalau kita tadi tidak bisa namanya sholat sunnah fajar, karena kita datang ke masjid sudah ada sudah iqomah. Gimana? Langsung iqomah aja. Langsung apa namanya ikut sholat subuh aja. Nanti ketika duha, sebelum sholat duha atau setelah sholat duha, dikodok bisa. Sholat sunnah yang punya waktu itu bisa dikodok. Jadi niatannya usolli sunnah fajr kodok anillahi ta'ala. Kenapa seperti itu? Karena iman-iman kalau udah dikodok. Karena katanya Nabi apa? Rak'atal fajr khairu minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sholat sunnah fajr itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Iman-iman. Nah, misal kita qobliyah duhur tidak bisa dikerjakan di awal, nanti setelah sholat duhur bisa, tidak perlu kodok itu. Nah, kalau belum kita safar, yang kerjakannya mau malam tidak jadi masalah. Intinya sholat sunnah yang punya waktu bisa dikodok. Gitu. Kemudian yang kedua, sholat hari raya Idul Fitri, Idul Adha itu yang paling afdol di mana? Tetap ya, paling afdol itu ya tetap di masjid. Tapi kalau masjidnya tidak bisa, ya di lapangan tidak jadi masalah. Tapi tetap yang paling afdol sholat Idul Fitri, Idul Adha adalah di masjid. Karena masjid itu Baitullah, rumahnya Allah. Saya pernah jalan-jalan tuh di masjid mesti ada tulisan nih, innama ya'muru masajidallah. Hanya saja orang yang memakmurkan masjid-masjidnya Allah. Ya'muru bukan yu'amiru dalam istilah nahwu. Kenapa ya'muru? Masjidnya dimakmurkan dengan ibadah, dengan hal-hal baik. Bukan masjidnya mentereng ya marmer tapi kosong, nggak ada kegiatan. Nah, di masjidnya itu harus makmur dengan sholat 5 waktu, makmur dengan taklim, makmur dengan namanya TPA-nya anak-anak dan lain sebagainya. Nah, itu tetap yang paling afdol tetap ada di masjid. Silakan. Nanya Bib, itu kan pernah ada yang bilang itu kalau habis buang hajat gitu harus hati-hati kalau istinja, soalnya bisa membatalkan puasa. Itu gimana tuh Bib? Ya,
Jadi kalau di bulan Ramadan setelah imsak kan belum ya, adzan subuh sampai ghurubu syams tenggelamnya matahari. Jadi kalau kita buang air kecil atau buang air besar, kalau laki dan perempuan buang air besar, jangan memasukkan jarinya kita itu ke dalam dubur, tapi bagian luarnya aja. Jadi kalau jongkok istinja ya bagian luarnya aja, jangan dimasukkan ke dalam. Kalau perempuan jangan ketika buang air kecil jangan dimasukkan jari ini ke dalam, jangan. Bagian luar aja. Kalau memasukkan ke dalam dubur atau lubang depan pakai jarinya ini, maka hukum puasanya batal. Itu termasuk namanya lubang jauf. Lubang jauf itu adalah telinga, hidung, mulut, lubang depan dan lubang belakang. Jadi perlu namanya hati-hati. Baik itu lubang depan maupun lubang belakang. Jadi istinjaknya bagian luar aja, disiram air. Itu tetap sah ya. Jangan yang lain. Kalau gagal gitu gak kuat rambut. Kalau gatel ya garuk. Gagal gitu Ya. telinga. Kalau garuknya pakai telunjuk ini tidak jadi masalah. Yang tidak boleh itu masukkan jari kelingking ke dalam atau katan batang, itu yang tidak boleh. Aliman ami dan dia tahu dan sengaja batal puasanya. Tapi kalau lupa dan tidak sengaja ya tidak batal, namanya lupa kok. 2 piring aja tidak batal kok. Apalagi dimasukkan telunjuk aja ya. Tapi jangan sampai kelingkingnya yang masuk sampai ke dalam itu yang benar. Kemasukan air terus dimasukin air lagi Yura. Hah? Kemasukan air sengaja kok. Yora kok masa terus lebonan. Nenek tong misalnya nek disengaja, disuntak itu ya nek disengaja. Tapi Batal. nenek ngetok Iya. surat suruk itu bacaannya Apa? surat suruk. Oh, isyraq. Ya, sholat isyraq itu bacaannya apa? Usholi sunnah isyraq sama seperti sholat duha. Wasamsi wa duhaha sama al-duha. Kalau udah hafal ya al-kafirun al-ikhlas. Kebanyakan sholat sunnah itu kalau udah al-kafirun al-ikhlas rakaat kedua. Rakaat pertama al-kafirun, rakaat kedua al-ikhlas. Paling banyaknya sholat sunnah itu. Waktunya sampai jam berapa itu jam suruh? Isyraq. Isyraq, Setelah langsung 2 rakaat langsung sholat duha. Mu'tamad jumhur para ulama ya isyraq itu suruh. Tapi para ulama yang lain beda. Isyraq dulu 2 rakaat, setelah itu baru namanya apa duha. Tidak ada waktunya. Yaitu langsung duha. Waktunya suruk itu terbit. Apa? Waktunya suruk. Waktunya suruh itu kalau kita punya HP sudah jelas ya. Ada. Jadi nih tulu ini 15 menit lagi terbitnya matahari. Berarti 16 menit setelah matahari terbit, ya jam 6-an lah. Jam 6 kurang 5 menit atau jam 6 itu sudah isyraq. Jadi usholi sunnah isyraq setelah 2 rakaat, wasamsi wa duha sama ad-duha atau al-kafirun sama al-ikhlas. Setelah itu langsung sholat duha tidak apa-apa, tapi sholat duha itu paling afdol jam 9. Karena ini bulan Ramadan ya. Nah, terus banyak yang beribadah. Nah, kalau misalkan perempuan kan ada mens. Nah, apa yang harus dilakukan ketika mens pada bulan Ramadan? Ya, kalau perempuan dalam keadaan makdurah ya diberi udur karena datang ya tamunya datang, lah gimana itu? Caranya perempuan beribadah kan katanya kalau orang di bulan Ramadan tidak meninggalkan sholat isya berjamaah, sholat subuh berjamaah dan sholat tarawih mendapatkan malam Lailatul Qadar. Jadi kalau perempuan datang tamunya gimana, Beb? Kita kan tidak bisa ngerjakan. Wong wudu aja hukumnya haram kok apalagi sholat. Gimana? Kalau perempuan dalam keadaan datang tamunya itu niat aja. Kalau masuk waktu zuhur, aku kalau tidak datang bulan, aku sholat zuhur. Aku kalau tidak datang bulan, aku sholat isya dan sholat tarawih. Itu dapat ganjaran. Niat aja diganjar sama Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi niat, pakai niat. Kalau orang lagi datang bulan, itu pakainya niat. Waktu subuh niat sholat subuh. Niat aja. Nek sholat hukumnya haram. Ya, niat. Aku kalau tidak haid, aku sholat subuh kok. Aku kalau tidak haid, sholat zuhur kok. Aku kalau tidak haid, sholat asar atau sholat maghrib atau sholat isya. Dapat ganjaran. Aku kalau tidak haid, aku sholat tarawih ditambah sholat witir dan lain-lain, baca Quran dan lain-lain sebagainya, dapat ganjaran.
Panjenengan masak, ibu-ibu yang masak diniatkan buat namanya keluarganya, suaminya, sambil baca lantunan-lantunan ayat Quran dengan niatan dzikir pada waktu datang bulan itu, dapat ganjaran. Dan masakannya tambah enak kalau sama ngaji. Jangan sama ngerasani enak. Gitu, pakai niatan. Kalau kepingin mendapatkan malam Lailatul Qadar, dzikirnya itu ada. Dzikirnya apa? Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allah, banyak-banyak dzikir itu. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'aluka jannata wa na'udzu bika minan nar. Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Ulang-ulang. Itu dapat namanya malam Lailatul Qadar. Memang bikinnya. Ulang yang lain. Bon. Namanya surat witir tadi menggunakan 1 rakaat. Terus nasinya 11 rakaat. Alhamdulillah gampang itu bisa sholat tahajud. Kadang seminggunya 4 rakaat, 6 rakaat. Terus kalau tarawih kan 3 rakaat witirnya. Kalau sholat malam tahajud itu kan hanya sebuah nama kata. Iya, iya. Itu kalau kita itu niatnya digabung sholat yang lain itu sama nutup ke sholat witir itu bagaimana? Ya. Sholat qiyamul lail yaitu nama aja qiyamul lail. Qiyam itu artinya berdiri, al-lail itu artinya malam dalam bahasa Arab. Itu hanya sekedar nama ya, sama sholat tahajud itu qiyamul lail. Nama aja. Jadi kalau kita bangun malam setelah tarawih witir kita tidur, mau sahur jam 3:30 tapi bangunnya jam 2, diteruskan aja sholat witirnya. Kan 3 tadi, berarti kurang berapa? 8. Oh enggak Beb, aku pengennya 2 aja. Ya udah niatan 2. Usolli sunnah raka'ataini minal witir 2 rakaat. Nah, itu termasuk namanya sholat tahajud atau sholat qiyamul lail. Qiyamul lail tahajud sama, nama aja. Atau digabung namanya sholat istikharah, sholat namanya hajat, atau sholat tasbih 4 rakaat 2-2 bisa juga. Itu namanya sholat tahajud atau qiyamul lail. Bib, kalau misal sholat tarawih digabung sama sholat tahajud gimana Bib? Soalnya kan sakit terus kan habis minum obat kan tertidur sampai malam gitu. Terus bangun kalau sholat tarawih sama tahajud itu kan agak gimana gitu. Ya. Yang penting kita sudah sholat isya dulu. Sholat isya kita tidur. Bangun-bangun kita mau mengerjakan tarawih pada waktu malam hari sebelum sahur 22 sampai 20. Itu namanya tahajud juga. Tahajud itu tak ulang ya. Tahajud itu hanya sekedar nama. Sholat yang dikerjakan setelah tidur sebelum subuh itu namanya sholat tahajud. Apapun niatannya. Ya, apapun niatannya, mau sholat tarawih, mau sholat witir, mau sholat hajat, mau sholat istikharah, yang penting bangun tidur sebelum namanya subuh. Kalau sudah subuh ya qadhaan subuh ya. Jadi ini di sini ada muazzinnya, muazzin yang biasa nih Ya. Pak Yundi. Waktu ini kan sakit, tapi masa sakitnya kita rada lupa gitu aja. Tapi nek ndak ada sing giring ngajane masjid apa di rumah, ndak sholat sendiri gimana? Tidak sholat sendiri. Subuh luhur ngasare dhek ndak tertib gitu terus keluarga apa warga ini tanggung jawab itu. Ya. Jadi memang orang-orang seperti itu harus diingatkan. Saya juga punya namanya kakek dulu tapi sudah meninggal. Ketika sholat itu diingatkan, ini sudah masuk waktu, ayo sholat, diingatkan. Ya, itu keluarganya yang ingatkan. Tidak usah gitulah. Kita punya saudara, anak yang sudah balik. Kalau adzan subuh, adzan duhur, adzan asar, adzan maghrib, adzan isya, kita yang dalam keadaan terjaga wajib bangun ke dia kalau sudah masuk waktu. Walaupun dia dalam keadaan tidur, wajib bangunkan. Kalau tidak kita dosa. Subuh misal, habis sahur keturun,
kita belum tidur, anak kita tidur, adzan subuh langsung dibangunin, sholat wajib. Kalau enggak dosa gitu. Yang tidak ada keluarganya berarti Ya warganya, saudaranya, temennya, ada contohnya. orang yang dekat dengan kita. Masak-masak tengah bidan. Kita masak. Ya rita-rita. Kelompok jenengan. Rita-rita perlu anu ini kita. Ada pasir. Sama? Ini Oh, sholat fajar dikerjakan di rumah. di kepala. Oh, sholat fajar memang sholat sunnah itu paling afdal dikerjakan di rumah. Kita mau sholat subuh, adzan subuh nih, Allahu Akbar, jawab dulu. Setelah itu sholat sunnah fajar, baru datang ke masjid, masuk masjid, sholat tahiyatul masjid, tunggu namanya sholat subuh. Memang sholat sunnah itu paling afdal dikerjakan di rumah, paling afdalnya gitu. Tapi kalau kita masih pemula, sholat sunnah itu di masjid tidak apa-apa, ya, pemula. Karena kalau di rumah setannya lebih banyak, ojo-ojo di orang sholat daripada di masjid. Tapi tetap yang paling afdal di rumah sholat sunnah. Fajar ini rumah. Kita meninggal. Oh iya. Jadi kalau ada seorang hamba Allah Subhanahu wa taala di tengah-tengah Ramadan ternyata dia meninggal dunia. Misal baru tanggal 15 Ramadan, sisa 15 hari dia meninggal. Tanggung jawabnya siapa? Tidak ditanggung jawab, bebas. Ya, tidak ganti. Kecuali kalau Ramadan dia batal 7 hari. Ternyata masuk bulan Syawal dia sehat. Di bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah dia sehat juga. Meninggalnya di bulan Muharram, belum ngodoi namanya puasanya. Nah itu tanggung jawab keluarganya untuk mengkodoi. Atau kalau enggak setiap satu harinya satu mut itu 7 on atau 8 on diberikan kepada fakir dan miskin. Gitu. Yang penting ada waktu jeda. Kalau di tengah-tengah Ramadan kan enggak bisa kok, masih Ramadan kok. 15-nya sisanya yang nanggung siapa? Enggak ada yang nanggung. Tapi kalau memang Ramadannya enggak puasa, kemudian meninggalnya itu masih bisa ngodoi puasa, ternyata dia enggak ngodoi, maka itu hak ahli warisnya. Yang puasa atau bayar fidyah setiap satu harinya 1 mut atau 8 on 7 on diberikan kepada fakir dan miskin. Kalau kita tarawih itu datanya lembar, cuma dapat berapa rakaat itu apa harus tetap kekurangan rakaat. Ya, terawih datangnya terlambat, apakah meneruskan sampai 20 rakaat? Tidak meneruskan tidak apa-apa, kan minimal terawih 2 rakaat. Misal kita terlambat 4 rakaat 16 toh, tidak apa-apa, tidak jadi masalah. Tapi yang kurang afdol gitu aja, kurang afdol. Tapi sah apa enggaknya tetap sah. Jangan. Bon, panjang seger sedaya anjir. Ya ora apa-apa no. Jadi insya Allah ketemu lagi dalam keadaan sehat walafiat. Besok mungkin ada buka bersama di hari Senin malam Selasa di Masjid Al-Karim. Mungkin saya isi sebentar jam 5 sore sambil menunggu namanya berbuka. Tapi berbuka puasa di sini bareng-bareng biar lebih sejuk, biar lebih namanya makmur masjidnya.